Ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, faghsilu wujuhakum dalam surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6 itu ayat yang menjelaskan tentang tata cara wudu. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Cucilah muka kalian, ya. Dan muka, kata para ulama, itu dimulai dari tempat awal tumbuhnya rambut di depan sampai tempat keluarnya jenggot di dagu. Panjangnya segini dan lebarnya itu dari kuping ke kuping. Karena dinamakan dengan wajah, dia muwajah, yang dilihat oleh orang. Dan yang dilihat oleh orang itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut, awal tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu, kemudian dari kuping ke kuping. Ini masuknya wajah. Dan dicuci. Bedanya diusap dan dicuci. Kalau dicuci itu ada ijralul ma', ada imrarul ma', ada mengenakan air ke muka, mencuci. Kalau basuh itu bukan dicuci, hanya dikena tangan kita, basah sedikit kemudian dibasuh. Kalau dicuci, muka ini harus terkena air. Dan termasuk dari wajah adalah madmadah dan istinsyak. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Berkumur-kumur, seseorang ngambil air, dia masukkan airnya ke dalam mulut, kemudian dikumur-kumur di dalam mulutnya. Ya, baru habis itu dibuang. Ini namanya madmadah. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan kalau dia tidak buang, dia telan, tetap sah. Cuman yang paling terbaik apa? Dia buang kumur-kumur. Ini madmadah. Dan istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Dan kata Nabi SAW, wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah di dalam istinsyak kecuali engkau dalam keadaan puasa. Dan membuang air dari hidung itu namanya istinthar. Istinthar itu membuang air dari hidung. Ya, makanya kalau kumpulan hadis-hadis, sebagian hadis hanya membahas madmadah dan istinsyak. Tapi di hadis lain disebut istinthar. Tapi jarang disebut istinthar karena secara otomatis orang yang istinsyak pasti istinthar. Cuma mengeluarkan air dari hidung itu namanya istinthar. Dan disuruh mubalaghah, bersungguh-sungguh di dalam istinsyak kecuali seseorang dalam keadaan puasa. Karena kalau dalam keadaan puasa dikhawatirkan air itu bisa masuk ke tenggorokannya. Cuman kalau selain dari puasa dianjurkan untuk istinsyak. Nah, ini yang pertama, mencuci muka dan juga madmadah, berkumur-kumur dan istinsyak. Dan tidak sah orang yang berwudu tanpa madmadah dan istinsyak. Karena istinsyak dan madmadah termasuk kewajiban berwudu. Ya, dan dia termasuk dalam mencuci muka. Dan dari praktek wudu Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan berkumur-kumur dan istinsyak di setiap wudunya ketika mencuci muka. Maka ketika Allah berfirman, faghsilu wujuhakum, cucilah muka kalian, di dalamnya termasuk berkumur-kumur dan istinsyak. Nah, jadi dia cuci tangannya sampai ke siku. Sampai kata Nabi SAW, ghasala yadayhi hatta ashra'a fil adud. Nabi SAW mencuci kedua tangannya sampai di atas siku sedikit. Siku ini mirfaq. Sedangkan adud itu di atas siku. Maka Nabi SAW membasahinya sampai di atas siku untuk memastikan sikunya itu terkena air. Dan ini kewajiban. Kalau seseorang meninggalkan ini, wudunya tidak sah. Nah, ya, yang ketiga, membasuh. Bedanya mencuci dengan membasuh. Kalau membasuh itu adalah cuman membasahi sedikit rambut, bukan mencuci. Kalau mencuci mandi, karena dia harus pakai air. Kenapa tidak mencuci? Karena ketika mencuci itu ada haraj, ada kesulitan. Apalagi di negara-negara yang ada musim dingin, kalau misalnya dia mencuci kepalanya, itu akan terus ada basah air di kepalanya hingga ke tubuhnya. Dan ini memberatkan. Sedangkan Allah tidak menjadikan wudu itu haraj, berat buat hambanya. Dan apalagi orang yang memiliki rambut yang tebal, kalau untuk mencucinya itu repot. Makanya dia cukup membasuh. Artinya dia basahi tangannya, kemudian
dia mulai dari awal, dari tempat pertama kali keluarnya rambut sampai tempat terakhirnya keluarnya rambut di pundaknya, di ininya belakangnya, kemudian balik lagi ke depan. Dan termasuk dari membasuh rambut adalah mencuci telinga, ya, membasuh telinga maksudnya. Karena kata Nabi SAW, al-udhunani minar ra's, kedua telinga itu termasuk dari kepala. Ya, al-udhunani minar ra's, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, mencuci kaki hingga mata kaki. Kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai ka'bain. Ka'bain apa bahasa Indonesianya? Mata kaki, ya. Ka'bain itu dua tulang yang menonjol di kaki kita. Ini namanya apa? Ka'ab kalau dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia apa? Mata kaki, ya. Mata kaki. Nah, itu Ka'ab. Ya, makanya Nabi SAW ketika melihat ada seorang lelaki, dia ada di kakinya sebesar dirham, sebesar koin yang tidak terkena air. Tidak terkena air. Disuruh sama Nabi SAW untuk ulang lagi. Ahsin wudu'ak, perbaiki wudu kamu. Dan Nabi SAW ngelihat ada orang-orang yang ujung kakinya, tumitnya itu tidak basah. Maka kata Nabi SAW, wailul lil a'qab minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah terkena api neraka. Ini menunjukkan kalau kaki harus dibasuh semuanya, harus dibasahi, dicuci semuanya sampai mata kaki. Ya, adapun perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu taala yang sampai betis itu ijtihad beliau. Yang benar adalah sampai mata kaki. Ya. Makanya orang-orang Syiah dia menyelisihi perbuatan ini. Dia tidak membasuh kedua kaki, dia tidak mencuci kedua kaki. Orang Syiah tidak mencuci kedua kaki, kalaupun mencuci dia hanya mencuci di atas kakinya saja sedikit. Karena kalau Ka'bain, kata orang Syiah itu mestinya 4, mata kaki itu ada 4. Ya, kan satu kaki ada 2 kiri kanan. Kenapa kok Allah cuma menyebutkan 2? Makanya dia tidak basah. Lihat, subhanallah, Nabi SAW mencela sahabat yang tumitnya tidak basah dengan mengatakan wailul lil a'qab minan nar, celakalah bagi tumit-tumit di api neraka karena tidak terkena air. Dan Nabi SAW melihat ada sahabat yang di kakinya ada sebesar dirham, sebesar koin, tidak terkena air. Disuruh ulang lagi sama Nabi SAW wudunya. Ini subhanallah, mereka orang Syiah tidak mencuci kaki sama sekali, menyelisihi firman Allah, menyelisihi perbuatan Nabi SAW, bahkan mengamalkan hal-hal yang diancam keburukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini menunjukkan kesesatan agama Syiah. Ya, dia menyelisihi perintah Allah dan perintah Nabi SAW, bahkan mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan nanti kita bahas ada namanya mashu alal khufain. Apa mashu alal khufain? Mengusap khuf. Khuf itu ya sepatu. Makanya kalau antum sering safar, ada keringanan, antum nggak perlu lepas kaos kaki. Antum cukup mengusapnya ketika berwudu. Ya, dan itu sunnah yang boleh kita kerjakan, apalagi safar yang jauh. Ya, tapi tata caranya nanti dijelaskan ya di dalam hadis. Subhanallah, orang Syiah tidak mengamalkan masah alal khuffain. Dia mengingkari, bahkan mengatakan haram mashu alal khuffain. Makanya pembahasan mashu alal khuffain ini pembahasan fikih, tapi dimasukkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah agar menyelisihi akidahnya orang-orang akidah. Dan yang lebih anehnya lagi, hadis mashu alal khuffain diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan hadis mashu alal khuffain yang dituhankan nama orang Syiah atau dibesar-besarkan nama orang Syiah, cuma ditinggalkan hadisnya yang berkaitan dengan mashu alal khuffain. Maka menunjukkan ketika seseorang sesat dari jalan Allah Azza wa Jal, maka dia dikasih praktek-praktek ibadah yang jauh dari tuntunan Allah dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah,